Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami tentang materi review jurnal tentang sejarah penemuan suatu senyawa eugenol pada tanaman cengkeh. Dan ini anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Suroya Nuristiqomah, yang kedua Fabila Kurniadi, yang ketiga Rana Nandia Putri, yang keempat saya sendiri Yadi Aditya Prawira. Langsung saja ke materi. Yang pertama ada sejarah tanaman cengkeh. Tanaman cengkeh atau Syzygium aromaticum merupakan tanaman dari famili Myrtaceae. Tanaman cengkeh dapat ditemukan di negara India, Madagaskar, Sri Lanka, Indonesia, dan Cina Selatan. Tanaman cengkeh merupakan salah satu tanaman perkebunan yang dapat digunakan sebagai penghasil minyak atsiri yang bermanfaat sebagai bahan baku dalam industri farmasi maupun industri makanan, dan penggunaannya terbanyaknya adalah sebagai bahan baku rokok. Cengkeh termasuk jenis tumbuhan perdu yang memiliki batang pohon besar dan berkayu keras. Cengkeh mampu bertahan hidup puluhan bahkan sampai ratusan tahun. Tingginya dapat mencapai 20-30 meter dan cabang-cabangnya cukup lebat. Tanaman cengkeh memiliki daun tunggal, bertangkai tebal, kaku, bentuk bulat, telur, sampai lancet memanjang, ujung runcing, pangkal meruncing, tepi rata, tulang dan menyerip. Permukaan atas mengkilat, panjang 6-13,5 cm, lebar 2,5-5 cm, warna hijau muda atau coklat muda saat masih muda dan hijau tua ketika tua. Menurut Elpiano Dwi Daryono, daun cengkehnya yang gugur sebagai bahan baku minyak atsiri dan daun cengkeh sekitar 2.368.043 ton per tahun dengan luas lahan 455.393 hektar. Minyak cengkeh digunakan sebagai aroma terapi dan juga untuk mengobati sakit gigi. Minyak atsiri yang diperoleh dari destilasi daun cengkeh tua atau guguran daun cengkeh disebut minyak cengkeh atau clove leaf oil. Kadar minyak cengkeh tergantung pada jenis, umur, dan tempat tumbuh tanaman cengkeh. Komponen utama minyak cengkeh adalah eugenol, yaitu sekitar 70-90%. Kandungan tanaman cengkeh. Tanaman cengkeh memiliki kandungan minyak atsiri dengan jumlah yang cukup besar, baik dalam bunga, tangkai maupun daun. Sekitar 16-20%. Kandungan utama dari daun cengkeh adalah senyawa fenolik, tanin, saponin, dan alkaloid. Senyawa fenolik alami mengandung satu gugus hidroksil dan lebih banyak membentuk senyawa ester atau glikosida dari senyawa bebasnya. Kandungan terbesar dari daun cengkeh adalah eugenol, asetil-eugenol, dan karyopilen. Minyak cengkeh banyak dimanfaatkan oleh dokter gigi sebagai penghilang rasa sakit. Selain itu juga dapat menghangatkan badan dan melancarkan sirkulasi darah. Minyak daun cengkeh juga berkhasiat sebagai antibakteri alami, digunakan dalam industri parfum, industri farmasi, industri bahan makanan dan minuman, serta sebagai bahan campuran rokok kretek. Senyawa eugenol yang merupakan komponen utama dari minyak daun cengkeh dapat digunakan sebagai bahan baku vanilin sintesis. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabila Kurniadi dengan NIM 3111932. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah senyawa eugenol yang terdapat pada tanaman cengkeh. Menurut Mayuni, tahun 2006, eugenol yang memiliki rumus kimia yaitu C10H12O2 dan dikenal dengan nama IUPAC 2-metoksi 4,2-propenil fenol. Eugenol juga dapat dikelompokkan dalam keluarga alkilbenzena dari senyawa-senyawa fenol. Eugenol juga memiliki berat molekul seberat 164,20 kg per kilogram mol. Ini adalah contoh gambar rumus molekul eugenol. Eugenol itu juga berwujud cairan jernih, namun bisa berubah secara lambat menjadi kekuningan bila terkena udara. Lalu eugenol juga memiliki bau yang sangat kuat seperti cengkeh, dan bila dicicipi ia memiliki rasa yang pedas.
Eugenol juga memiliki indeks bias sebesar 1,5396 dan massa jenisnya yaitu 1,053 gram per mili. Itu menurut Harjono Sastro Hamizozo 2004. Senyawa eugenol merupakan komponen utama yang terkandung dalam minyak cengkeh atau nama ilmiahnya yaitu Syzygium aromaticum. Dengan kandungan dapat mencapai 70-96%. Dan walaupun minyak cengkeh mengandung beberapa komponen lain seperti eugenol, asetat, dan beta-karyopilin. Tetapi yang paling penting adalah senyawa eugenol, sehingga kualitas yang dimiliki oleh minyak cengkeh itu ditentukan oleh kandungan senyawa tersebut. Semakin tinggi kandungan eugenolnya, maka semakin baik juga kualitas dan juga semakin tinggi nilai jualnya. Dari senyawa eugenol. Senyawa eugenol ini memiliki aktivitas farmakologi sebagai analgesik, antiinflamasi, antimikroba, antiviral, antifungal, antiseptik, antispasmodik, antiemetik, stimulan, anestetik lokal, sehingga senyawa ini banyak dimanfaatkan dalam industri farmasi. Menurut Watton dan Torabinezad, senyawa eugenol ini secara biologis merupakan bagian yang paling aktif dari semen zinc oxide. Eugenol ini dimana memiliki kemampuan dalam memblok transmisi impuls saraf, sangat bermanfaat dalam mengurangi rasa nyeri pada pulpitis. Nah, lalu eugenol juga berperan aktif dalam menghambat pertumbuhan bakteri Listeria monocytogenes, Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, dan Proteus vulgaris, serta berfungsi sebagai antifungit pada Candida albicans. Dan juga eugenol dapat berfungsi sebagai anti kanker, terutama pada kanker paru-paru, karena ia bersifat sebagai antioksidan. Nah, lalu aktivitas eugenol sebagai antimikroba dan antiseptik banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk obat kumur, pasta gigi, toilet water, spray antiseptik, tisu antiseptik, dan juga cairan antiseptik. Menurut Nurjana, obat kumur yang mengandung eugenol cengkeh dapat menghambat tumbuhnya bakteri Streptococcus mutans dan Streptococcus viridans yang dapat menyebabkan terjadinya plakue gigi. Di samping itu semua, mikroba mulut dapat ditumpas oleh senyawa eugenol. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suroyo Nur Istiqomah dengan NIM 3119003 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan cara isolasi dari suatu kadar senyawa eugenol, menyebutkan apa saja bahan dan alat yang digunakan, dan juga cara kerjanya bagaimana. Untuk cara isolasi dari suatu kadar senyawa eugenol dalam minyak cengkeh dipengaruhi oleh asal minyaknya. Kadar terbanyak dan kualitas yang baik dapat dihasilkan oleh minyak yang diperoleh dari bunga dan gagang cengkeh. Tetapi kualitas minyak daun cengkeh hanya sedikit lebih rendah dibanding dengan minyak bunga atau gagang cengkeh. Menurut Hidayati, tahun 2003. Nah, apa sajakah bahan dan alat yang digunakan? Untuk bahan, ada minyak daun cengkeh, basa kuat kalium hidroksida KOH dengan proanalis 85%, asam sulfat H2SO4, barium hidroksida BaOH2 dengan proanalis 99%, dan Aquades. Peralatan yang digunakan ada Erlenmeyer, hot plate, dan magnetic stirrer, pipet tetes, beker gelas, corong pemisah. Sedangkan alat yang digunakan untuk analisis terdiri dari timbangan analitik, stopwatch, termometer, labu ukur, dan gelas ukur. Nah, untuk cara kerja yang pertama, perlakuan pendahuluan. Minyak daun cengkeh sebanyak 20 ml diukur dengan gelas ukur. Untuk KOH ditimbang dengan timbangan analitik sebesar 4, 5, 6, dan 7 gram. Yang sebanding dengan 0,75 normalitas, 1 normalitas, 1,25 normalitas, dan 1,5 normalitas. Lalu dilarutkan dalam Aquades hingga 100 ml di dalam labu ukur ukuran 100 ml. Untuk BaOH2 ditimbang dengan timbangan analitik sebesar 2, 2,5, 3, dan 3,5 gram. Yang sebanding dengan 0,2 normalitas, 0,3 normalitas, 0,35 normalitas, dan 0,4 normalitas. Lalu dilarutkan dalam Aquades hingga 100 ml di dalam labu ukur ukuran 100 ml. Untuk tahap yang kedua ada proses pencampuran dengan basa kuat.
Untuk proses ini dilakukan dengan cara mencampurkan bahan dan pelarut yang telah ditentukan dengan perbandingan 1:5, yaitu 20 ml minyak daun cengkeh, dan 100 ml KOH 0,75 normalitas, 1 normalitas, 1,25 normalitas, dan 1,5 normalitas atau BaOH 2, 0,2 normalitas, 0,3 normalitas, 0,35 normalitas, dan 0,4 normalitas. Kemudian diaduk di atas hot plate dengan suhu 50 derajat Celcius menggunakan bantuan magnetic stirrer di dalamnya selama 30 menit. Nah, untuk langkah yang ketiga ada proses pemisahan pertama. Proses ini dilakukan untuk mengurangi senyawa non-fenolat yang akan terpisah di lapisan paling atas. Sebelum dipisah, bahan dan pelarut didiamkan terlebih dahulu selama kurang lebih dari 1 jam di dalam corong pemisah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Nandia Putri dengan NIM 31119035. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai cara kerja. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada yang keempat, proses pencampuran dengan asam kuat. Nah, apabila kita telah mendapatkan larutan yang telah terpisah di bagian bawah, maka akan dicampurkan dengan larutan H2SO4 dengan normalitas 1,5, yaitu yang diperoleh dari 4 ml H2SO4 dilarutkan dalam labu ukur 100 ml dengan Aquades. Setelah dicampurkan, kedua bahan akan diaduk kembali menggunakan magnetic stirrer selama 30 menit. Nah, untuk yang selanjutnya, proses pemisahan kedua. Proses ini dilakukan untuk memisahkan larutan eugenol dengan larutan non-eugenol dengan menggunakan corong pemisah dan didiamkan selama 4 jam. Untuk selanjutnya yang keenam, proses pencucian eugenol. Hasil yang telah didapatkan dari pemisahan yaitu larutan eugenol akan dicuci dengan Aquades, perbandingannya yaitu 1:1. Hal ini dilakukan untuk melarutkan garam yang masih terikut di dalam eugenol. Nah, untuk yang selanjutnya yang ketujuh yaitu ada proses penghilangan air. Nah, pada proses ini dilakukan dengan memanaskan eugenol yang telah dicuci dengan meletakkannya di atas hot plate agar air terikat dapat menguap. Setelah didapat eugenol yang jernih, selanjutnya hasil tersebut diukur lalu ditempatkan di dalam botol untuk selanjutnya dilakukan analisa. Nah, presentasi yang didapatkan dari eugenol dalam minyak cengkeh setelah dilakukan tes dengan alat GCMS adalah 63,56% yang tergolong kecil dan tidak memenuhi standar SNI, sehingga perlu dimurnikan lebih lanjut agar persentasenya di atas standar. Dan setelah dimurnikan menghasilkan 1 senyawa utama dan 8 senyawa pengotor. Persentase eugenol yang awalnya adalah sebesar 63,56% dari minyak daun cengkeh setelah dilakukan pemurnian menjadi 91,70% dan kariofilen dalam minyak daun cengkeh yang awalnya 22,43% dapat ditekan menjadi 4,48%. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa senyawa eugenol serta turunannya memiliki berbagai manfaat serta peran strategis dalam berbagai industri. Nah, Indonesia sebagai negara penghasil utama minyak cengkeh di dunia diharapkan mampu meningkatkan diversifikasi industri agar nilai tambah yang tinggi dapat dinikmati di dalam negeri yang akan berdampak positif pada perkembangan industri maupun perekonomian di Indonesia. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan hasil review dari kelompok kami mengenai senyawa eugenol pada tanaman cengkeh, lebih tepatnya minyak cengkeh. Perlakuan terbaik pada pemurnian eugenol yaitu ada pada perlakuan B1K3 penggunaan basa kuat KOH dengan konsentrasi 1,25 normalitas sebesar 91,70% dan 8 senyawa pengotor dengan kadar sebesar 8,30%. Nah, ini adalah sumber dari hasil review kelompok kami. Sekian penjelasan dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.